peserta kontestasi pilkada, yaitu Bapak Lukman Riberu, berpaket dengan calon wakil bupati Bapak Sakarias Paun. Kebetulan kami dari beberapa partai koalisi. Beliau sebelumnya memang kita dengar bersama independen, tetapi dalam proses secara administratif tidak memenuhi syarat, maka ada ruang untuk kami dari partai politik menangkap kesempatan itu untuk kita usung. Jadi ada koalisi kami beberapa partai, diantaranya adalah Golkar, Perindo, Demokrat, dan Gelora. Nah, hari ini kita yang terpilih, Bapak Ibu memberi mandat kita mengucapkan sumpah janji, dan kebetulan beliau juga hadir, maka saya kira patut kita beri kesempatan 1-2 menit untuk beliau menyapa kita pada kesempatan yang berbahagia. Bisa ya? Bisa. Ada pomeo yang sangat klasik tadi, tak kenal maka tak sayang. Maka kesempatan yang berbahagia ini kita minta kesediaan Bapak Lukman untuk menyapa kita semua yang hadir di sini. Pada kesempatan berikut baru kita bercerita lebih banyak. Ini kebetulan beliau hadir di pondok kita ini, maka kita minta kesediaan Bapak Lukman untuk menyapa. Silakan Bapak, bebas. Pun terlambat bisa juga datang ke sini untuk turut berbahagia bersama beliau, Ketua Partai Gelora sekaligus juga anggota Dewan yang terpilih pada hari ini sudah dilantik. Maka saya menyampaikan kepada Bapak salam hormat dan syukur bahwa Bapak sudah dilantik. Mudah-mudahan ke depan menjadi wakil rakyat yang bisa dipercaya dan menjadi panutan bagi kita sekalian. Jadi saya tadi pagi baru dari Surabaya dan sebenarnya bergelut bersama teman-teman di sini menggunakan jalur independen. Tapi ya memang Tuhan yang Maha Kuasa bilang ya engkau belum mendapatkan hasil yang baik dari jalur independen. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya jalur independen itu bisa masuk ya. Memang kali ini jauh lebih sulit, hampir semua kabupaten hanya 1-2 kabupaten saja yang bisa meloloskan. Kita di Larantuka ini saya lihat salah satu penyebabnya adalah pendobelan daripada nomor induk kependudukan kita. Dan itu ternyata terbukti waktu coklik bahwa ada penggandaan dan sebagainya, sehingga saya lalu yakin ini gara-gara inilah mengapa kita walaupun sudah bisa mengumpulkan 30-an ribu lebih KTP tapi masih juga ada pendobelan, sehingga akhirnya saya bilang mau tidak mau karena pemerintah sudah menyiapkan peraturan, menyiapkan perundang-undangan bahwa untuk menjadi seorang bupati, gubernur dan sebagainya itu ada 2 jalur, independen ataupun partai atau lebih lagi koalisi partai. Maka saya mengikutnya itu walaupun terus terang mendapatkan tantangan susah mendapatkan itu partai-partai, tapi terus terang saya mengatakan untuk Gelora ini memang istimewa. Saya bertemu dengan atasan beliau di NTT di Kupang, macam kita saling bersilaturahmi kumpul ngomong-ngomong sana sini, akhirnya saling mengenal dan mereka memberi dukungan kepada saya. Jadi Partai Gelora yang memang adalah sekarang partai yang memang wawasannya sudah semakin bagus, tapi juga di situ kita tahu bersama adalah partai yang juga menaungi umat Muslim. Itu ternyata puji Tuhan bisa bergabung dengan kami. Sebab di dalam politik kita tidak membedakan hal-hal yang macam demikian, tapi kita ingin membangun kebaikan bagi sesama kita. Maka untuk itu tadi seperti diungkapkan oleh beliau, saya itu mendapatkan dukungan dari Golkar, Golongan Karya, dan ini ternyata sekian tahun ini kita lihat bersama dukungan daripada Golkar mulai dari pusat sampai daerah, yaitu untuk membangun Flores Timur ini. Setelah itu Perindo juga, lalu Demokrat dan Gelora. Jadi Gelora ini partai yang memang tidak neko-neko, tidak macam-macam. Nah, mudah-mudahan ke depan semakin bisa lebih berkembang lagi. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang kan? Tadi sudah kenal nama saya Lukman Riberu, tapi nama lengkapnya Lukman Riberu. Saya punya mama dari Jawa, bapak saya dari Flores Timur. Dan mama saya punya keluarga dan sebagainya itu banyak yang Muslim. Jadi saya punya 2 orang tua, satu dari sisi Katolik, satu dari Muslim. Sehingga saya juga heran, saya tanya mama saya, kok saya diberi nama Lukman? Saya biasanya guru-guru dengan masyarakat, nama Lukman itu dari bahasa Inggris. Lukman, lihatlah lelaki itu. Baik mama bapak, jadi saya
kali ini yang kedua kali. 2017 saya sudah maju tapi belum berhasil. Nah kali ini saya maju lagi karena niat saya itu memang untuk Gelekat Lebo. Saya kalau mau dibilang secara ya pribadi, saya sudah selesai dengan diri sendiri, ya, dan istri, anak saya sendiri yang bungsu dokter bekerja di Jakarta. Sedangkan saya dari sisi pekerjaan dan sebagainya, saya dulu mantan kepala dinas, mantan anggota dewan, dan juga saya punya usaha-usaha ya di bidang pertanian, juga pendidikan dan lain sebagainya. Saya karena kasih Tuhan bisa mengelola sekolah mulai dari PAUD TK sampai dengan perguruan tinggi. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah, ya. Mengurus orang-orang pandai khususnya di bidang perguruan tinggi. Ini semua ya mereka yang doktor, S2 dan sebagainya itu diangkat dan diberhentikan oleh saya. Jadi kalau ada yang mau maju bupati ya, jadi hanya dosen, saya ini apa ya, orang tuanya dosen. Karena seorang dosen diangkat dan diberhentikan oleh saya, termasuk pimpinan daripada perguruan tinggi. Kita semua hidup rukun, damai dan sejahtera, dan bisa memajukan Flores Timur ini lebih baik ke depan. Karena kita tahu Flores Timur sekarang ini ya menyedihkan. Masih juga mau maju, 15 orang masuk penjara. Sekdanya sendiri meninggal di dalam penjara. Maka untuk itu Mama Bapak, kalau saya diberi kesempatan oleh beliau, pilihlah pemimpin dengan baik dan cermat. Hati-hati melihat rekam jejak yang bersangkutan. Jangan karena kita melihat dia punya segala macam, tetapi ternyata dia membuat rusak dan sebagainya. Lalu kita masih mau memilih. Nah ini yang saya bilang hati-hati. Salah satunya mengapa saya mau maju kembali, saya ingin Flores Timur itu tidak dipimpin oleh orang yang sebenarnya sudah mau merusak Flores Timur. Maka itu saya mohon Mama Bapak, tadi seperti saya bilang, saya sudah selesai dengan diri sendiri, saya hanya mau mengabdi. Mari kita buat perubahan. Nah mudah-mudahan dengan Pak Gapar juga bergabung dan kita saling bergandengan tangan. Tidak mungkin sebuah kabupaten seperti Flores Timur ini bisa dirubah oleh Lukman dan Saka. Tetapi kita semua punya kemauan baik, termasuk Pak Gapar ya, dan teman-teman yang lain, kita buat baik. Kalau mau, tapi kalau mau Flores Timur jalan di tempat, ya sudah lah ya Pak Gapar ya. Tapi Pak Gapar orang yang punya visi yang jelas, visioner, ingin mau membangun, nah kita bergandengan tangan. Saya harap maka untuk itu di daerah kita ini juga, mari Mama Bapak, adik-adik generasi muda, kita buat bangun bersama. Saya sudah beritahu dengan Pak Idris dan di tempat-tempat lain, nanti Larantuka ini bukan hanya Larantuka yang sekarang ini aja menjadi ibu kota, tapi saya ingin nanti ada satu kabupaten yang ibu kotanya, tidak semua di Indonesia, yang di tengah-tengahnya berdiri sebuah gunung. Nah, kita sini Gunung Ile Mandiri. Jadi yang namanya Muda Keputu, keliling sampai Badu dan lain seterusnya, itu nanti tidak ada lagi orang bilang orang muka gunung, belakang gunung dan sebagainya. Kita jadi satu ibu kota Larantuka, sehingga kita bisa mendapatkan tanah-tanah yang rata, yang luas dan sebagainya. Contoh macam Breun Center. Karena partai penguasa kita di sini, maka bisa ada link yang baik. Bukti dulu yang memimpinkan Pak Jokowi, sebentar lagi beliau diganti 1 bulan lagi, tidak bisa mendatangkan ya modal-modal pembangunan dari atas. Maka untuk itu saya bilang yang dilihat adalah orangnya yang mau memimpin itu betul-betul berani, tidak mau melakukan terobosan, mau melakukan perubahan dan sebagainya. Nah ini yang penting. Maka saya bilang sebenarnya dengan saya mau mengubah itu, stadion yang di sana sudah tidak bisa lagi. Kalau ada orang tanya mau dibangun lagi enggak Pak Lukman? Oh enggak. Sebab itu adalah daerah terlarang, ya, zona merah. Bagaimana zona merah kita sudah tahu masih mau dibangun? Itu akan ada bencana. Maka kita cari tanah yang rata. Saya beritahu ini di Lemahala dan di sekitarnya itu, mereka ini orang-orang seni, hebat-hebat. Tadi saya dengar Pak Wali juga ada di sini. Ya baik, ya kami kawan baik. Ya. Tapi juga di bidang olahraga. Dan saya yakin juga di daerah ini juga hobinya olahraga, ya dah. Mudah-mudahan kita akan membuat sebelum kami selesai nanti sudah harus ada satu stadion di mana buah kenangan untuk Flores di Timur, sehingga anak-anak muda yang hobinya bola kaki dan lain sebagainya ada tempat. Memang saya sudah tahu juga permasalahan daerah ini ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita benahi ya, dengan baik. Apalagi ada Pak Gapar dan Pak Gapar dekat dengan kami, pasti dia punya komunikasinya lebih lancar. Semua anggota dewan memang benar baik. Tetapi kalau ada yang lebih dekat dengan bupati, ya lebih dekat semua harapan yang bisa beliau bawakan. Nah,
Nah, ini sehingga saya ucapkan terima kasih, mama bapak mereka sudah memberi dukungan kepada beliau. Beliau juga sudah bisa jadi, mudah-mudahan kerjasama kita ke depan menjadi lebih baik ya. Nah, itulah mama bapak. Jadi saya punya tadi ya, nama saya tadi sudah, lalu saya punya istri orang Timor Leste, ya, Cina campur Portugis, sekarang di Kalimantan. Kami punya anak 4 orang perempuan semua. Jadi saya ini kaya dengan anak mantu. Ada yang Dayak, ada yang Ambon, ada Batak, ya. Jadi ini tinggal yang satu lagi. Jadi intinya bahwa mama bapak tetap memberikan kepercayaan kepada Pak Gapar, juga kami mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama antara pemerintah dan legislatif. Sebenarnya pemerintah daerah itu sebenarnya adalah 2, yaitu legislatif dengan bupatinya harus sejalan dalam rangka untuk Mam Bapak nanti pada waktunya nanti akan lebih banyak kenalan. Tapi saya kan sudah berapa kali ya Pak itu saya datang di sini di waktu Manpoli segala macam Lukman itu ya kan tampak gitu di sini. Jadi itulah Mama Bapak. Terima kasih, mohon kepercayaan, mohon doa. Sebentar lagi akan ada penetapan oleh KPU, lalu undian nomor. Setelah itu kita mulai kampanye, lalu tanggal 27 November saya pesan sekali lagi Mama Bapak, baca baik-baik ya, dia punya visi misi program, dan tadi rekam jejak. Kalau ada calon bupati mau maju tapi pekerjaan terada hanya BBM jo, BBM itu apa? Ini beri makan. Akan susah, bukan ini yang beri makan, kan susah ini macam ini kan. Nah, jadi kita harus cerdas dalam memilih pemimpin kita ke depan. Saya kira demikian.